Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang apa sih bedanya tindakan awal dan apa bedanya tindakan segera gitu ya. Bukan, tindakan awal dan tindakan yang tepat gitu ya. Karena ini kan sering banget muncul di soal-soal UKOM maupun soal-soal SKB. Nah, karena sering muncul, oleh karena itu akan aku buatkan video khusus buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk mendapatkan informasi dari video terbaru dari aku. Gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita ke materinya. Nah, di sini aku akan bahas apa sih bedanya tindakan awal dan apa bedanya tindakan yang tepat, begitu ya. Oke, next ya. Jadi, sebelum kita tahu apa bedanya tindakan awal dan tindakan tepat, aku review ulang lagi tentang ini, SOAP, karena ini berkaitan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ini pasti udah di luar kepala. Nah, tapi aku akan tetap review biar teman-teman itu tahu asal usulnya tindakan awal dan tindakan yang tepat itu dari mana gitu ya. Oke, SOAP ya teman-teman. SOAP, S itu data subjektif. Misalnya, ibu mengatakan mengeluh, pandangan matanya kabur, ibu mengatakan pusing. Pokoknya yang kita dapat dari anamnesa ibunya. Ibu apa yang dirasain gitu. Saya kok ngerasa pusing ya Bu Bidan. Nah, itu kan berarti masuknya ke data subjektif gitu ya, teman-teman. Kemudian O itu data objektif dari hasil pemeriksaan kita sebagai bidan, misalnya diukur tekanan darahnya, suhunya, nadinya, kemudian hasil pemeriksaan labnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, misalnya hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu menunjukkan 170/110 gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan lab protein urinnya itu +2 misalnya gitu. Pokoknya dari data objektif itu dari hasil pemeriksaan kita, bukan dari apa yang dikatakan si ibu gitu ya. Misalnya gini ya, ibu mengatakan bengkak pada tangan dan kaki. Itu maksudnya subjektif apa objektif, teman-teman? Maksudnya subjektif ya. Beda lagi kalau misalnya bidan melakukan pemeriksaan di mana didapatkan ekstremitas ibu mengalami udem gitu atau bengkak. Nah, itu bedanya itu. Jadi teman-teman harus teliti bacanya gitu ya. Kemudian A ini adalah assessment ya teman-teman ya. Gampangannya /adalah diagnosanya atau penilaiannya gitu ya. Misalnya kita dapatkan protein urinnya +2, terus tekanan darahnya 170/110. Kita bisa memberikan misalnya diagnosanya preeklamsia berat. Ini kan lebih mengarah ke preeklamsia berat gitu ya. Kalau teman-teman lupa apa bedanya preeklamsia berat, apa bedanya dengan preeklamsia, aku udah pernah bikin videonya, silakan teman-teman scroll atau juga bisa klik di playlist aku tentang soal UKOM dan SKB. Di situ aku sudah jelasin tentang preeklamsia, tentang abortus, biar teman-teman tahu gitu ya. Kemudian P ini kan planning atau perencanaan. Nah, ini dia asal mula atau awal mula atau asal usul. Aduh, gimana ya cara ngomongnya? Intinya itu. Tindakan awal asuhan yang tepat ini tuh dari sini, dari masuknya di planning atau perencanaannya. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian setelah planning kita lakukan evaluasi. Preeklamsia beratnya kita evaluasi. Apakah ibu keracunan atau enggak? Kemudian keadaan umum ibunya bagaimana, itu dievaluasi kayak gitu ya. Begitu juga dengan yang pakai Varney itu kan ada juga ya. Nah, ini aku kasih contohnya pakai SOAP biar gampang gitu ya, biar cepet juga teman-teman memahaminya gitu ya, intinya itu. Kemudian selanjutnya kita ke ini teman-teman. Nah, aku warning teman-teman, silahkan catat ini karena penting banget untuk membedakan
ya, membedakan tindakan awal, tindakan yang tepat gitu ya. Jadi ya, dari planning itu kan kita kasih tindakan awal. Tindakan awal tuh sama aja kayak tindakan segera, sama juga dengan prioritas asuhan yang harus dilakukan ya. Note ya teman-teman ya. Nah, silahkan tulis. Kemudian lagi, tindakan yang tepat itu tuh sama aja dengan asuhan yang tepat. Ya, teman-teman jangan bingung bedanya ya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita pahami cara membedakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih di soal kalau ketemu dengan pertanyaan ini ataupun ini, gitu kan. Oke, langsung ya, kita next slide. Nah, kita ke tindakan awal terlebih dahulu, gitu ya. Tindakan awal tadi kan aku bilang sama aja dengan tindakan segera, sama juga dengan prioritas asuhan yang harus dilakukan, ya kan? Yang ini. Nah, tindakan awal ini teman-teman, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya diagnosa potensial. Aduh kak, diagnosa potensial tuh apaan? Lupa. Oke, kita bahas bareng-bareng. Aku coba jelasin pelan-pelan ke teman-teman biar teman-teman paham ya. Apa sih bedanya diagnosa dan apa bedanya diagnosa potensial, ya kan? Jadi tindakan awal ini kan tujuannya untuk mencegah terjadinya diagnosa potensial. Kita cari tahu dulu apa itu diagnosa potensial gitu ya. Jadi misalnya tadi dari kasus yang SOHP tadi, ibunya kan preeklamsia berat ya. Untuk diagnosanya kita dapat preeklamsia berat. Nah, diagnosa potensial itu pengertiannya adalah masalah yang mungkin muncul dari diagnosa ya. Dia diagnosanya preeklamsia berat, berarti masalah yang mungkin muncul ketika preeklamsia berat itu tidak ditangani apa teman-teman ya, adalah eklamsi ya. Eklamsi, kalau misalnya nggak tertangani akan terjadi eklamsi seperti itu. Kemudian apalagi ya, misalnya distosia bahu ya. Distosia bahu kalau bayi ya, terus si ibu ini ternyata si bayi ini distosia bahu. Kalau misalnya diagnosanya kan distosia bahu, maka diagnosa potensial masalah yang mungkin muncul apa teman-teman? Bayi itu akan mengalami asfiksi karena kan bahunya ibaratnya nggak bisa keluar atau kejepit, intinya gitu kan, karena dia distosia bahu gitu. Jadi paham ya teman-teman ya, apa itu diagnosa dan apa itu diagnosa potensial. Jadi diagnosa potensial adalah masalah yang mungkin muncul dari diagnosa gitu ya. Kemudian apalagi ya, atonia uteri. Misalnya atonia uteri, kalau misalnya tidak tertangani akan apa teman-teman? Akan mengalami shock ya teman-teman ya, shock, hipovolemik gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau diagnosanya ini, diagnosa potensialnya apa. Kalau diagnosanya ini, diagnosa potensialnya apa gitu ya. Jadi harus paham itu dulu. Oke, kemudian kita ke next slide. Kita ke contoh soal biar teman-teman paham gitu ya. Silahkan teman-teman coba kerjakan, silahkan di post terlebih dahulu videonya. Kalau udah kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kalau menemui soal aku ingetin terus, kita baca dulu pertanyaannya baru kita ke soalnya atau ini kasusnya ya. Jadi yang ditanyain adalah apakah tindakan segera untuk kasus di atas ya. Nyonya C, dia G2P1A0, umurnya 29 tahun. Datang ke puskesmas, dia mengeluh pusing, pandangan mata kabur, dan bengkak pada tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan tekanan darahnya 170/110, suhunya 37, nadinya 88, respirasinya 21 kali per menit, dan protein urinnya +2. Ada udem pada ekstremitas, refleks patelanya positif. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan segeranya apa? Ayo teman-teman, kadang bingung kan kalau ada pertanyaan kayak gini tuh, suka bingung kan, yang mana ya yang harus aku pilih gitu. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, tindakan awal ya. Ini kan tadi aku jelasin ke teman-teman, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya diagnosa potensial atau masalah yang mungkin muncul dari diagnosa ya. Jadi ini kan pertanyaannya adalah tindakan segera. Tindakan segera itu kan sama aja
dengan tindakan awal ya untuk mencegah diagnosa potensial tadi. Nah, terus ini teman-teman. Nah, kalau dari soal diagnosanya kan preeklamsia berat ya kan? Ya, teman-teman harus paham. Kok dia bisa preeklamsia berat, kenapa? Kita lihat dulu protein urinnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Aku pernah bikin videonya, kalau aku jelasin ulang nanti akan panjang sekali. Jadi teman-teman yang belum menonton video aku tentang preeklamsia silahkan ditonton dulu ya. Tentang hipertensi pada kehamilan silahkan ditonton dulu. Nah, diagnosa potensialnya kalau preeklamsia ini tidak tertangani akan terjadi eklamsi tadi atau kejang. Nah, tindakan awal adalah untuk mencegah terjadinya diagnosa potensial. Agar tidak terjadi eklamsia itu kita harus ngapain? Nah, untuk mencegah terjadinya kejang atau eklamsia ini kita harus kasih MGSO4. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Tindakan segera adalah ngasih MGSO4 untuk mencegah diagnosa potensial eklamsia tadi. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya biar teman-teman tahu ya. Nah, ini soalnya tuh masih sama, cuma yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat untuk kasus di atas tuh apa gitu ya. Kita bahas bareng-bareng. Oke, tadi kan aku udah jelasin dikit ya. Tindakan yang tepat itu adalah tindakan yang kita lakukan sesuai wewenang untuk mengatasi diagnosa. Kalau tindakan awal atau tindakan segera kan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dari diagnosa potensial atau eklamsia. Kalau tindakan yang tepat ini beda ya, untuk apa teman-teman, mengatasi diagnosa sesuai wewenang kita ya, kita sebagai bidan gitu. Diagnosa ya teman-teman ya, garis bawahi diagnosa. Kalau tadi diagnosa potensial, kalau ini diagnosa. Nah, dari soal kita kan tahu diagnosanya apa teman-teman? Diagnosanya adalah preeklamsia berat. Nah, tindakan awalnya apa? Gitu. Kita tuh harus ngapain sesuai wewenang kita ya. Apakah kita rujuk ke rumah sakit? Apakah kolaborasi dengan dokter SPOG? Apakah memasang infus? Memberikan nifedipin? Apakah memberikan MGSO4 gitu ya. Nah, kita tindakan awalnya kita lakukan rujukan ya. Kenapa nggak kolaborasi dengan dokter SPOG? Karena ini kan posisinya kita di puskesmas, berarti kan tindakan yang tepat ya teman-teman ya. Tindakan yang tepat adalah kita lakukan rujukan ke rumah sakit gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini di soal tertulis misalnya ya, ini di RS. Tindakan yang tepatnya apa? Kan udah, maksudnya posisinya udah di RS, berarti sesuai wewenang kita adalah lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Seperti itu, paham ya? Oh ya, mumpung ingat, aku balik lagi ke yang ini ya, tindakan awal ini. Kak, kenapa kadang kan teman-teman suka terkecoh dengan jawaban yang C, memasang infus, ya kan? Kan ini pengertian dari tindakan segera ini kan untuk mengatasi diagnosa potensial. Eklamsia kan dicegah dengan diatasi dengan MGSO4 untuk mencegah kejangnya, bukan memasang infus. Seperti itu ya, hati-hati banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang tahu bedanya ya. Tindakan segera itu untuk mencegah atau mengatasi masalah dari diagnosa potensial. Kalau tindakan yang tepat adalah tindakan yang kita lakukan sesuai wewenang untuk mengatasi diagnosa, gitu ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, udah di slide terakhir. Sengaja aku cuma ngasih soalnya dikit-dikit biar teman-teman juga nggak bingung. Next time insya Allah kalau ada waktu aku buatkan lagi videonya biar teman-teman makin paham gitu ya. Jadi soal-soal hukum ini tuh berkaitan banget sama SKB bidan. Jadi kemarin aku juga dapet lumayan banyak soal tentang tindakan awal, tindakan yang tepat. Jadi teman-teman ini jangan sampai terlewatkan, harus benar-benar paham gitu ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan komen, atau mungkin
chat di Telegram juga boleh. Kalau ada waktu aku biasanya sering scroll dan bales chat teman-teman gitu ya. Oke, quotes seperti biasanya adalah bisa karena terbiasa ya. Sesusah apapun soalnya ya, kalau kita sugestinya oh ya gampang gitu kan, terus teman-teman sering berlatih, sering apa ya, tonton materi-materi atau baca materi. Kalau tipenya gampang ngantuk, misalnya materi bisa mudah didapatkan dengan nonton video, ya udah, misalnya teman-teman lebih worth it belajar dengan cara itu, ya udah lakuin aja daripada memaksakan diri untuk membaca buku tapi teman-teman malah ngantuk gitu ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati juga, tonton videonya benar-benar yang maksudnya recommended gitu ya, bukan asal-asalan aja, takutnya nanti malah menjerumuskan gitu ya. Kalau misalnya tipenya teman-teman suka baca, boleh kita baca. Tipsnya biar nggak ngantuk ya teman-teman, silahkan cari posisi yang nyaman mungkin dan nggak capek. Jangan paksakan diri ketika capek lelah untuk membaca, nanti kayak kurang apa ya, kurang efektif aja gitu ya. Walaupun dikit-dikit tapi rutin tiap hari itu kan lebih apa ya, lebih wow gitu ya hasilnya nantinya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa buat teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa tekan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.